Kemudian dilihat posisi dan aktivitas tubuh. Kalau posisi sama aktivitas tubuh, ya kalau seandainya seseorang dia memiliki aktivitas tubuh yang tinggi, tentu saja dia akan jauh lebih membutuhkan suplai oksigen yang lebih tinggi gitu. Karena suplai oksigen di jaringannya juga lebih tinggi, berhubung sama aktivitas tubuhnya juga semakin tinggi, maka laju pernapasan pada orang tersebut juga akan tinggi gitu. Jadi semakin tingginya aktivitas tubuh, maka semakin tingginya aktivitas seseorang, maka dia punya kecepatan pernapasannya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada faktor yang kelima, yaitu terkait sama emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Nah, emosi, rasa sakit, sama ketakutan eh, dia akan menyebabkan terjadinya impuls yang menyerang pusat pernapasan, yaitu di pons dan di medula oblongata, sehingga misalkan seseorang yang karena dia ketakutan, ini juga ada reaksi hormonal yang melibatkan adrenalin dan lain sebagainya, yang dimana hormon-hormon ini dia cenderung untuk meningkatkan metabolisme seluler, sehingga karena metabolisme selulernya ini juga akan meningkat, dia akan menyebabkan laju pernafasan atau laju dan juga laju kebutuhan oksigen terhadap laju kebutuhan jaringan terhadap oksigen itu semakin tinggi. Karena kebutuhan oksigen semakin tinggi, maka dia juga akan mempercepat kecepatan pernapasan. Jadi apabila misalkan ketakutan ataupun rasa sakit, stres gitu, dia akan tubuh akan merespon itu dengan peningkatan laju dan kedalaman dari pernapasan. Kemudian status kesehatan seseorang juga dipengaruhi seperti yang tadi saya bilang, misalkan keadaan hormonal dan lain sebagainya juga dapat mempengaruhi kecepatan pernapasan gitu. Kemudian sistem kardiovaskuler dan pernapasan yang sehat, dia mampu menyediakan oksigen yang cukup. Apabila misalkan seseorang itu menderita asma, baik itu disebabkan keturunan ataupun misalkan alergi, karena penyempitan trakea ataupun bronkus bronchiolus, maka seseorang yang menderita asma tersebut tentu saja dia harus meningkatkan kecepatan pernapasannya dia untuk mengimbangi kebutuhan oksigen di dalam tubuh. Nah, selanjutnya adalah ketinggian tempat. Kalau seseorang itu karena semakin tingginya tempat, maka kan kadar oksigen itu akan semakin lebih rendah. Nah, oksigen yang semakin lebih rendah ini dia akan menyebabkan seseorang itu akan meningkatkan kecepatan frekuensi pernapasannya dia, karena semakin tingginya tempat tersebut oksigennya rendah, dia harus bernapas dengan cepat untuk menyuplai oksigen untuk aktivitas metabolisme selulernya dia gitu. Jadi semakin tingginya seseorang, tempatnya semakin tinggi, ketinggian tempatnya semakin tinggi, kadar oksigennya semakin menurun, dia menyebabkan kecepatan pernapasan juga akan semakin semakin tinggi. Oke, demikian faktor-faktor yang mempengaruhi laju kecepatan pernapasan ataupun kedalaman pernapasan pada manusia.